Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Bagi yang belum kenal, nama aku Sasa. Dan di video kali ini aku pengen bahas tentang gimana caranya anak kuliah bisa investasi 5-10 juta per bulan. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau setiap orang itu pasti punya caranya masing-masing buat nambah uang jajan mereka atau nambah revenue stream mereka. Dan cara-cara yang aku sebutin di video ini belum tentu yang paling benar atau paling bagus dan harus kalian ikutin. Cara pertama, jualan online. Jadi selama kuliah itu aku jualan customized jewelry kayak gini. Karena aku sekarang kuliah di Singapura, jewelry ini tuh aku beli dari Indo, terus aku jual di Singapura. Sistemnya, kalau ada orang pesen misalnya kalung nama gitu ya, terus aku pesanin ke supplier yang ada di Indo, terus ntar supplier Indonya itu kirim ke Singapura. Jadi bisnis ini bener-bener risk free banget, aku nggak ada nyetok sama sekali. Aku cuman pesen ke suppliernya kalau ada orang yang pesen ke aku aja. And the good thing is, aku beli dari supplier Indo dengan mata uang rupiah, jadi otomatis lebih murah. Terus aku bisa jual di Singapura dengan mata uang dolar, jadi bisa lebih mahal. Terus kalian pasti tanya, apa nggak mahal sih ongkirnya? Jadi gini, aku beli di supplier Indo harganya paling mahal 100.000. Terus dia kirim ke Singapura harganya kira-kira 150.000 lah. Tapi biasanya nggak sampai segitu sih, biasa lebih murah daripada itu. Jadi per barang modalnya 250.000. Nah di Singapura aku bisa jual barang itu dengan harga $38 atau 380.000. Jadi per item aku bisa untung 130.000. Sebulan sih kira-kira aku bisa jual 3-10 barang. Dan kadang misalnya ada beberapa orang yang pesen dalam waktu yang sama, aku bisa hemat ongkir. Jadi ongkir yang 150.000 tadi itu bisa untuk kirim beberapa barang. Dan untung aku bisa lebih banyak lagi dari situ. Jadi per bulan kira-kira untung aku dari jualan jewelry ini 500.000 sampai 1.500.000. Dan biasanya aku langsung beliin saham dari hasil jualan aku ini. Cara kedua, jualan di Fiverr. Fiverr itu apa sih? Fiverr itu adalah platform tempat orang-orang tuh jualan jasa. Misalnya edit video, bikin gambar karikatur, bikin bisnis plan, bikin video animasi, dan masih banyak lagi. Ini aku tunjukin platformnya ya. Di sini kalian bisa jualan apa aja. Bener-bener banyak banget jasa yang ditawarin di Fiverr. Kalian bisa pilih dari desain sampai ke bisnis plan juga ada. I started Fiverr during quarantine. Jadi pas quarantine itu gabut kan, terus aku coba iseng-iseng buka Fiverr, terus ngepost gig tentang animation video. Actually aku bukan anak desain, aku nggak ada background desain sama sekali. I just happen to have softwares yang bisa buat ngedit video, bikin 2D animation. Terus ya, I just posted that gig. Terus malamnya tiba-tiba aku dapat my very first order tentang 2D animation video ini. Terus aku kayak seneng banget gitu. Terus ya udah aku bikin videonya. Dan ya udah selesai, aku dapat uangnya. Terus habis itu nggak ada yang beli lagi, cuma satu orang itu doang yang beli. Ada kira-kira 1-2 orang lagi yang beli, tapi itu udah kayak berminggu-minggu setelah order pertamaku itu. Terus aku kayak sadar kalau di Fiverr itu yang jual 2D animation video tuh banyak banget dan mereka jauh lebih jago-jago dan lebih bagus-bagus banget. Terus aku kayak mikir, kenapa nggak aku bikin gigs yang sesuai sama bidang aku? Aku kan di sini kuliah accounting sama finance. Kenapa nggak aku bikin gigs tentang accounting atau finance? Dan akhirnya mulailah aku bikin gig baru, yaitu business plan. Beberapa jam setelah itu, tiba-tiba ada orang yang mau pesan business plan aku. Dan aku bener-bener seneng banget waktu itu. Dan it turns out, business plan gig aku ini bener-bener jackpot banget. Jadi habis orang ini beli, besoknya ada orang lagi yang mau beli lagi. Dan besok-besoknya ada orang terus yang mau beli. I was very happy but tired at the same time. Karena kerja di Fiverr itu bener-bener dikejar-kejar deadline terus. Dan apalagi aku juga sibuk belajar buat kuliah aku juga kan.
Dan itu bener-bener hektik banget sih. Tapi uang yang dihasilin bener-bener lumayan banget sih. Nih aku kasih lihat ya. Aku post gig business plan ini tuh mid-September. Terus ini sekarang aku buat video ini tanggal 7 November. Jadi selama kira-kira 2 bulan, aku udah hasilin segini. Yang di Oktober itu kemarin bener-bener ordernya banyak banget dan aku hasilin uang banyak banget sih dari Fiverr ini. Dan itu bener-bener lumayan banget buat tambah uang jajan aku, buat tambah modal aku buat beli saham, dan lain sebagainya. Dan ada juga beberapa orang yang lihat gig aku lewat Fiverr, terus dia kontak aku lewat WhatsApp. Dan kita do the transaction through WhatsApp. Jadi udah nggak lewat Fiverr lagi. Earning bersih aku di Oktober itu sekitar 1.300 SGD. Berarti sekitar 13 juta lah. Penghasilan di Fiverr nggak mesti sama terus tiap bulan. Bisa aja kurang dari itu. Mungkin bisa lebih dari itu juga. Jadi tergantung ada orang yang beli gig kita atau enggak. Cuman uang yang dihasilin dari Fiverr ini lumayan banget sih karena semua hal yang kita kerjain di Fiverr kan dibayar pakai dolar ya. Jadi itu bener-bener lumayan banget buat nambahin dana investasi kita. Tapi aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau kerjain gigs di Fiverr ini tuh gampang-gampang susah. Kalian harus pinter-pinter bagi waktu antara kuliah sama kerjain Fiverr-nya. Jujur aja aku capek banget sih waktu kerjain Fiverr itu. Aku jadi harus cut waktu istirahat aku buat kerjain Fiverr ini. Jadi make sure kalian tuh bisa bagi waktu kalian, jangan sampai kuliahnya terbengkalai karena cuman kerjain Fiverr. Yang ketiga, nabung. Jadi setiap awal bulan aku selalu sisihin 20-25% uang aku buat dibeliin instrumen investasi. Keuntungannya aku jadi nggak boros kan selama bulan itu karena uang aku udah berkurang banyak. Nah, itu tadi 3 cara aku buat dapetin uang untuk investasi. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, semua orang punya caranya masing-masing. Bisa aja cara aku work di kalian, bisa juga enggak. Bisa aja kalian akan nemuin cara-cara kalian sendiri untuk nambahin revenue stream kalian yang bisa kalian gunakan untuk investasi. Contohnya, temen aku ada yang jualan sepatu, ada yang jualan baju, ada yang jualan makanan. Banyak banget lah caranya pokoknya. Selain Fiverr, masih banyak lagi platform-platform lain yang bisa kalian jadiin revenue stream juga. Contohnya kayak Indonesia punya Yorsha. Terus ada juga Etsy. Ada juga platform-platform lain yang mungkin aku juga nggak tahu dan kalian bisa temuin nantinya. Di sini aku cuma mau bilang kalau kalian semua walaupun masih mahasiswa tuh kalian bisa investasi. Kalian bisa dapetin uang dari mana aja asalkan kalian mau berusaha. Aku percaya kalau kalian mau sesuatu dan kalian mau berusaha buat dapetin hal yang kalian mau, kalian pasti bisa. Tapi kalau kalian cuma malas-malasan doang, gak mau berusaha, ya hal yang kalian pengen gak mungkin datang ke kalian. Jadi sekian dulu video aku kali ini. I hope that this content will be beneficial for you guys, and I hope that this probably motivates you to start something new even before you graduate. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka ya. Bye-bye!